ada sentimen-sentimen domestik tertentu yang juga bisa menjadi memiliki andil penguatan atau pelemahan yang cukup signifikan terhadap bursa efek ataupun terhadap rupiah? Kalau yang paling basic itu adalah laporan keuangan ya. Sayangnya laporan keuangan Q1 kurang bagus. Q2 ya mungkin 50-50 atau cenderung juga flat juga gitu. Nah, sehingga kalau laporan keuangannya kurang begitu baik, meskipun ada dividen dan hal lainnya itu mungkin masih cukup challenging bagi apa namanya para manajer investasi untuk eh, menggunakan momentum itu. Nah, yang bisa kami manfaatkan lebih ke valuasi. Karena penurunan sudah cukup dalam, valuasi yang tadinya cukup mahal sekarang sudah lumayan murah gitu. Jadi dari sisi valuasi kami melihat ada sentimen, tapi ya kalau valuasi itu memang harus sabar. Kita beli di harga murah, naiknya kapan kita nggak tahu. Tapi dari sisi earning growth kelihatannya masih akan cukup sulit di kuartal 2 2024 ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak Rudianto, saya juga ingin minta tanggapan Anda mengenai peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku pasar jika kondisi pasar memang terkoreksi nih dari segi rupiah, dari segi IHSG, di mana saham-saham big caps yang banyak sudah terdiskon gitu. Jadi apakah ini sebenarnya saatnya untuk buy on weakness? Bagaimana Anda memandangnya? Buy on weakness oke, ya memang turunnya sudah cukup banyak juga, bukan turun 2, 3, 4% ya, bahkan sudah ada yang puluhan persen seperti itu. Nah, tapi ya kalau buy on weakness dengan valuasi murah itu harus juga diiringi dengan kesabaran untuk menunggu. Karena kalau kita beli, kita merasa murah, kemudian turun lagi misalnya 5-10% setelah kita beli, kitanya malah panik, itu kan juga tidak bijaksana gitu. Jadi dalam konteks valuasi, ketika kita menggunakan pendekatan itu, tidak hanya beli di harga murah, tapi kesabaran menunggu sampai harganya naik itu juga diperlukan. Dan momentum itu menurut saya baru ada setelah laporan keuangan membaik. Apakah laporan keuangan akan membaik dalam waktu 2-3 bulan ini? Ya bisa iya, bisa tidak, case by case juga. Tapi kalau misalnya belum membaik di Q2, ya kita harus menunggu mungkin di Q3 atau Q4. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak Rudianto, adakah strategi tersendiri dari Panin Asset Management dalam mengelola atau rebalancing portfolio yang telah sedang atau akan dilakukan di keadaan atau kondisi saat ini? Kalau pengelolaan untuk reksadana saham itu contohnya kan ada yang pendekatannya indeks. Kalau indeks itu ya kami hanya beli sesuai komposisi indeks. Bobotnya kami sesuaikan sedikit supaya tetap ada alfa yang dihasilkan. Kalau itu sih tidak ada yang berubah ya, dari pas market lagi bullish sampai sekarang pun masih sama. Kalau untuk reksadana yang dikelola saham yang dikelola secara aktif, kami kalau sebelum ada gejolak di bulan April ini, ya kami mencoba untuk melihat saham-saham yang valuasinya murah. Waktu itu kami melihat sektor energi seperti batu bara cukup murah karena harga sahamnya sudah turun banyak pada saat yang sama, harga komoditi batu baranya itu naik. Jadi itu ada peluang. Nah, tapi sekarang dengan penurunan yang terjadi secara umum ini, diskonnya ada di mana-mana gitu. Jadi tinggal kami apa namanya rajin-rajin melakukan evaluasi dan penempatan saja. Kemudian kalau untuk obligasi, kami punya 4 reksadana pendapatan tetap yang sudah didesain durasinya. Jadi dari durasi yang pendek 2-3 tahun, durasi yang menengah 3-4, 4-5, dan di atas 6 itu cukup konsisten sih. Jadi kami masih melihat bahwa penurunan suku bunga itu eventually akan terjadi. Kalau tidak tahun ini ya tahun depan. Nah, sehingga saat ini durasinya kami mencoba untuk lebih mentok kanan. Jadi lebih panjang sehingga pada saat terjadi penurunan suku bunga tersebut, capital gain yang kami bisa dapat itu bisa lebih tinggi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Dan sektor-sektor apa saja yang juga patut menarik Pak untuk diperhatikan karena sebenarnya masih banyak room for growth dan di tengah ada begitu banyak tantangan sepertinya masih banyak peluang sektor ini akan tetap kuat karena fundamentalnya juga cukup baik menurut pandangan Anda. Ya, kalau fundamental seperti 4 bank besar kita ya sudah pasti itu baik. Cuma tinggal sekarang valuasinya sudah murah atau tidak dan apakah dalam waktu dekat ada sentimen positif yang datang seperti itu. Jadi karena sekarang penurunannya sudah cukup banyak sih pada dasarnya banyak sektor sudah terdiskon sih. Jadi lebih gampang milihnya dibandingkan mungkin 2-3 bulan yang lalu di mana waktu itu masih rally harga cukup tinggi. Nah sekarang secara umum saham-saham blue chip kami lihat juga sudah terdiskon cukup banyak. Jadi kami tidak melihat sektoralnya tapi saham per sahamnya.
Oke, baik. Terima kasih banyak. Dari manajemen investasi Anda sendiri, apakah dengan adanya tren yang cukup kuat dengan transisi energi dan juga begitu banyak perusahaan yang sekarang semakin memperhatikan aspek-aspek ESG dan juga low carbon emission dan lain-lain, dan sejalan juga dengan target Indonesia menuju net zero emission 2060. Jadi memang medium long termnya ini ekonomi hijau akan semakin digerakkan. Apakah juga Anda semakin menaruh banyak investasi Anda di emiten-emiten atau sektor energi baru dan terbarukan, Pak Rudianto? Kami memiliki satu reksadana dengan tema ESG, yaitu Panin Srikahati, di mana kami berinvestasi sesuai dengan daftar anggota yang dikeluarkan oleh Yayasan Srikahati. Nah, kemudian kalau untuk reksadana selain itu, ya kami menjalankan konsep ESG juga, tapi mungkin dalam batasan-batasan yang kami bisa terima juga, karena kadang-kadang ya ada juga perusahaan yang mungkin secara ESG internasional tidak masuk seperti batu bara, ya kan itu dianggapnya sebagai energi kotor. Tapi kami melihat di antara saham-saham batu bara tuh ada loh yang perusahaannya itu ESG-nya sangat baik gitu loh, yang penanganan limbahnya sangat baik. Jadi tidak pukul rata semua perusahaan batubara tidak masuk. Sepanjang memenuhi kriteria-kriteria kami, walaupun secara sektor dia nggak masuk, tapi secara perusahaan dia masuk, tetap kami pertimbangkan. Tapi yang spesifik 100% ESG itu Panin Srikahati yang mengikuti daftar yang dikeluarkan oleh Yayasan Srikahati. Oke, baik. Terima kasih banyak. Lalu selanjutnya mungkin Pak, peluang masih bullish-nya sektor komoditas kira-kira seperti apa Pak dengan gejolak yang ada di Timur Tengah dan gejolak geopolitik yang somehow juga sebenarnya kita belum tahu kapan akan redanya Pak? Paling tidak yang ditakutkan orang harga minyak ke 100, 120, 140 tidak terjadi. Yang terjadi kan baru sebatas harga minyaknya sekarang malah stabil di 70 sampai 80. Nah, kalau seperti itu menurut kami resiko kelonjakan harga komoditas terutama minyak itu tidak terjadi. Nah, pada saat yang sama harga batu bara malah naik terus. Kalau dulu kan bareng-bareng harga minyak naik, harga batu bara naik. Nah, kalau kondisi seperti itu terus terang ke Indonesia minus dan plusnya terjadi sekaligus. Kita tidak importir minyak sehingga harga minyak mahal kita kena. Tapi kalau batu bara kita tidak eksportir. Kalau harga batu bara naik kita diuntungkan. Yang sekarang harga batu bara naik sehingga kita diuntungkan dari kenaikan tersebut. Pada saat yang sama kita punya harga minyak malah tetap seperti itu. Jadi sebetulnya kita secara ekonomi diuntungkan. Belum lagi kan hilirisasi, ternyata selain nikel sekarang juga sudah mulai ada komoditi baru. Cuman kalau karena sentimen secara umum itu jelek, ya belum tentu juga kenaikan harga komoditi itu diikuti juga dengan kenaikan harga saham. Lagi pula orang juga menunggu dengan setelah kenaikan harga komoditas ini laporan keuangannya bagaimana. Oke, baik.